Pemirsa Universitas Hasanuddin Makassar menggelar jumpa pers terkait tahapan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, di mana pada kesempatan itu dipaparkan kuota untuk masing-masing skema penerimaan. Setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan tahapan penerimaan mahasiswa baru 2025, Universitas Hasanuddin Makassar menindaklanjutinya dengan menggelar jumpa pers. Jumpa pers terkait penerimaan mahasiswa baru 2025 itu dilaksanakan di lantai 8 Rektorat Unhas, Rabu 18 Desember 2024. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, menyebut jika ada 3 skema penerimaan mahasiswa baru, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berbasis tes atau SNBT, dan seleksi mandiri. Berdasarkan regulasi itu, pemerintah memberikan batas kuota pada masing-masing jalur seleksi, di mana SNBP minimum 20%, seleksi SNBT minimum 30%, dan seleksi mandiri maksimum 50%. Meskipun seleksi mandiri menempati persentase peluang yang tinggi, dijelaskan Prof. Ruslin, Unhas akan tetap memfokuskan pada seleksi SNBP dan SNBT. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi periode 2019-2022 ini juga banyak menjelaskan perbedaan ketiga jalur seleksi tersebut hingga cara registrasi akun SNPMB. Kalau kita lihat ini regulasi yang ada dari kementerian untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru itu untuk SNBP itu minimum 20%, SNBT 30%, dan seleksi mandiri maksimum 50%. Di tahun 2023 itu kita menerima melalui jalur SNBP 22,42%, di tahun 2024 itu kita menerima jumlah mahasiswa yang kita terima melalui jalur SNBP 25,22%. Untuk jalur SNBT, regulasi pemerintah minimum 30%, kita menerima di tahun 2023 49,54%, dan di tahun 2024 kita menerima 53,22%. Seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menjadi yang paling banyak diminati calon mahasiswa. Ini lantaran tidak ada tes tertulis untuk jalur ini, sehingga ditengarai kondisi ini dapat memicu tindakan curang seperti manipulasi nilai rapor peserta didik yang akan mendaftar kuliah di Unhas. Karenanya pihak Unhas pun tegas akan memberikan sanksi. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, menyebut jika pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi berat dengan menutup peluang bagi sekolah untuk mendaftarkan peserta didiknya ke Unhas. Saya tahu pasti motivasinya awalnya barangkali bukan untuk kejahatan ya, tapi karena keinginan membuat sekolahnya lebih baik, terkenal, reputasinya bagus, dan juga membuat anak-anaknya bahagia karena banyak masuk di Unhas. Motivasi ini tentu tidak boleh menghalalkan segala cara, karena ini tidak bisa kita benarkan. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu semua dengar ini, saya ingin memperingatkan sekali lagi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Bagi yang telah terbukti bersalah, maka berakhir sudah harapan anak-anak kita ini yang mungkin saya tidak berdosa, kemudian untuk melanjutkan kuliah bukan hanya di Unhas loh, tapi di seluruh Indonesia. Rektor Unhas yang akrab disapa Profesor JC ini pun berharap kepada para guru agar bisa menjadi contoh positif dalam setiap tindakan yang adil dan transparan kepada peserta didiknya. Dalam jumpa pers ini juga dibeberkan jika Unhas akan memberikan jatah khusus bagi sekolah-sekolah yang berada di jalur Provinsi Sulawesi Selatan. Ini karena melihat tingginya minat untuk melanjutkan pendidikan di Unhas. Zulkarnain Musyafrizal, Unhas TV.